Mulai, guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Kori Yohana selaku dosen mata kuliah dari evaluasi pendidikan, serta teman-teman semua yang mengamati dan menonton. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai materi menskor dan menilai. Dan di sini ada beberapa anggota kelompok kami, yang dimana yang pertama itu ada Fazrian, lalu yang kedua ada Soleh Santoso, saya sendiri, dan juga yang ketiga ada Fani Agasani. Oke, mungkin untuk materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih, Soleh. Materi pertama akan membahas tentang definisi dari penskoran dan juga penilaian. Jadi, penskoran ini merupakan proses memberikan angka dan juga skor dari hasil kerja siswa didik, peserta didik setelah mengerjakan tes. Dan tentunya skornya ini dinilai berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Bisa dengan berbagai penilaian ataupun dengan kunci jawaban. Nah, proses mengubah jawaban tes menjadi angka ini akan menjadi indikator sejauh mana kemampuan siswa tersebut. Lalu yang kedua, definisi penilaian. Definisinya adalah merupakan sebuah proses sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan juga menafsirkan data atau informasi dari hasil tes siswa untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa didik, peserta didik tersebut. Lalu bedanya penskoran dan penilaian apa? Jadi penskoran ini merupakan alat yang digunakan untuk menilai. Jadi kalau misalnya guru pengen ngelihat kemampuan siswanya, itu bisa dilihat dari skor-skor yang didapetin dari tes-tes yang udah dikerjain oleh si siswa-siswi tersebut. Boleh next slide. Lalu selanjutnya ada karakteristik dari penskoran. Ada dua, yaitu dengan denda dan juga tidak denda. Jadi kalau denda ini adalah pengurangan poin yang diberikan ketika si siswa tersebut melakukan kesalahan atau tidak melakukan sesuai kriteria penilaiannya. Contohnya, eh, ketika lagi menjawab soal pilihan ganda, kalau misalnya benar dapat poin satu, kalau misalnya salah, poin dikurangin 0,5 atau setengahnya. Bisa juga contohnya seperti misal muridnya dikasih tugas, namun murid tersebut terlambat dalam mengumpulkan, maka bisa saja poinnya dikurangin sebagai denda dari kelalaian si siswa tersebut. Lalu yang kedua ada tidak denda. Kalau tidak denda ini berarti nilai yang didapat adalah murni tanpa ada pengurangan jika melakukan kesalahan ataupun nggak sesuai dengan kriteria penilaian. Contohnya kalau ngadain pilihan ganda ya kalau misalnya jawabannya benar dapat dapat poin satu, kalau misalnya salah ya dapat poin nol alias nggak dapat pengurangan poin, poin tetap gitu maksudnya. Boleh next slide. Lalu masuk ke teknik penskoran. Yang pertama ada secara objektif. Jadi metode ini merupakan teknik yang menggunakan pedoman atau kriteria yang jelas. Dan biasanya dipakai untuk dalam bentuk pilihan ganda, benar atau salah, dan juga soal menyocokkan. Ciri khasnya adalah punya kunci jawaban, satu kunci jawaban yang benar, dan skornya biasanya satu untuk jawaban benar dan nol untuk jawaban yang salah. Dan tentunya jawabannya ini nggak subjektif, nggak terpengaruh oleh eh, penilaian masing-masing dari gurunya. Gitu. Sini ada contoh soalnya. Contohnya pemerintah menaikkan pajak barang mewah untuk mengendalikan konsumsi. Manakah analisis yang paling logis? Nah, dari keempat pilihan ganda ini, jawaban yang benar adalah C. Jadi ketika si siswanya jawab C, maka siswanya dapat 1 poin. Kalau misalnya salah, dapatnya 0 poin, alias nggak dapat poin. Gitu. Boleh next slide. Lalu teknik objektif, namun dengan denda. Kalau yang ini, kalau misalnya siswa jawabnya salah, maka denda ini bakal ngurangin poin. Kayak tadi, kalau misalnya siswanya jawab benar, dapat 1 poin. Kalau misalnya jawabannya nggak sesuai sama kunci jawabannya, maka dapat dikurangi 0,5 poin. Contoh perhitungannya kayak gini. Misalnya soal satunya dia jawab benar, dapat 1 poin, terus soal yang kedua ternyata salah. Maka dikurangin dulu 0,5 poin atau dikurangin setengah poinnya.
Lalu di soal ketiga dia jawab benar lagi, maka tambah 1 poin lagi. Jadi total keseluruhan poin didapat dari soal tersebut adalah 1,5 dari harusnya dapat 3 poin. Poin penuhnya kan 3 seperti itu. Boleh next slide. Lalu yang kedua, teknik secara subjektif. Jadi metode ini bergantung pada pertimbangan pribadi si penilainya. Contoh soalnya untuk dalam bentuk soal uraian, esai, dan juga proyek. Dan ciri khas dari metode ini adalah skornya ini ditentuin dari kualitas jawabannya, terus juga biasanya itu bias karena nggak pakai panduan yang jelas, karena memang dinilai dari subjektivitas dari si guru tersebut atau si penilai tersebut. Contoh soalnya seperti di tertera ada contoh soal esai di mana anak murid diminta untuk buat analisis kebijakan bagaimana desain studi BBM yang adil dan berkelanjutan secara fiskal di Indonesia, terus juga diintegrasikan teori ekonomi publik dan menggunakan data empiris untuk mendukung jawabanmu. Nah, ketika guru menilai, maka guru harus menggunakan 3 indikator di bawah untuk memberikan nilainya. Kalau di sini saya ambil ada pemahaman masalah dari si murid, lalu kemampuan analisis si murid, dan juga penggunaan data dan teori. Nah, perhitungannya adalah dengan diberikan poin untuk masing-masing indikator. Contohnya, dari penggunaan data dan teori si murid dapat 4 poin, kemampuan analisis dapat 3 poin, dan juga pemahaman masalah dapat 2 poin. Seperti itu. Next slide. Lalu yang teknik subjektif, tapi dengan denda. Dalam hal ini, skor denda ini bisa diterapkan untuk kesalahan atau nggak sesuai yang signifikan. Seperti terlambat ngumpulin tugas atau gagal memenuhi kriteria penting dalam tugas. Contohnya, ketika siswa menulis soal dan menulis esai dan nilai dengan rubrik yang mencakup isi, struktur, dan bahasa, denda diberikan jika tugas terlambat dikumpulkan, misalnya mengurangi 10% dari nilai akhir untuk setiap hari keterlambatannya. Misal nilai awal siswanya 80, tapi karena dia terlambat 2 hari, maka nilai finalnya akan dikurangin oleh denda sebanyak 20%, yaitu menjadi 64 nilai akhirnya. Next slide. Lalu teknik yang ketiga ada dengan rubrik. Kalau rubrik ini panduan skor yang diberikan memang bersifat subjektif, namun ada ketentuan yang jelas. Terus jenis rubriknya ada satu holistik atau dengan keseluruhan, dan yang kedua ada analitik dengan komponen. Dan ini ada panduannya. Jadi ada angka pastinya kalau misalnya jawabannya sangat baik dapat nilai 4, baik dapat nilai 3, cukup dapat nilai 2, dan kalau misalnya kurang dapat nilai 1. Dan rubrik ini bisa dipakai untuk contoh soal, bentuk soal, uraian, tes, dan juga project. Boleh next slide. Lalu rubrik dengan denda. Misalnya dalam penilaian proyek atau presentasi, jika siswa tidak memenuhi kriteria atau melanggar aturan, seperti terlambat atau ada kesalahan, mereka bisa dikenakan skor denda. Contoh rubriknya isinya 4 poin, bahasa dapat 3 poin, struktur dapat 2 poin, dan terlambat 10 poin untuk sebagai denda. Jika seorang siswa terlambat mengumpulkan tugas dan memperoleh nilai 9 dari 10 pada kriteria lainnya, tapi denda keterlambatan dikenakan, maka nilai akhirnya jadi dari 9 poin dikurangi 10 poin dari denda, maka yang didapat adalah -1. Jadi hasil min ini berarti denda ini sangat mempengaruhi nilai akhir dari siswa tersebut. Next slide. Lalu ada teknik penilaian. Yang pertama dengan tes tulis ya tentunya. Bisa tes ini bisa berupa tes objektif atau tadi pilihan ganda, dan juga tes subjektif bisa berupa tadi soal uraian ataupun esai. Lalu tanpa tes ini bisa dilakukan dengan observasi, dengan melihat secara langsung kemampuan siswa tersebut dengan mata kepalanya sendiri. Lalu dengan wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab terhadap si peserta didik. Lalu portofolio ini merupakan kumpulan hasil karya yang dikerjakan oleh siswa selama periode tertentu. Next slide. Lalu yang keempat ada teknik penilaian berbasis project, di mana teknik ini mengukur kemampuan siswa dalam menyelesaikan proyek atau tugas yang membutuhkan penelitian, perencanaan, dan juga presentasi. Lalu yang teknik kelima ada self assessment atau menilai diri sendiri. Jadi penilaian ini memungkinkan siswa untuk menilai kinerja
atau hasil kerja sendiri. Teknik ini bisa meningkatkan kesadaran diri dan juga refleksi terhadap proses pembelajaran. Next slide. Selanjutnya akan dibantu dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada pedoman dalam penilaian. Pedoman dalam penilaian merujuk pada acuan atau aturan yang digunakan oleh pendidik untuk melakukan penilaian terhadap pencapaian belajar peserta didik secara transparan, objektif, adil, dan sesuai dengan capaian pembelajaran. Yang pertama di sini ada kesesuaian dengan capaian pembelajaran. Penilaian harus mengukur seberapa jauh mahasiswa telah mencapai kompetensi yang ditentukan dalam RPS atau rencana pembelajaran semester. Penilaian mencakup aspek kognitif, pengetahuan, afektif sikap, dan psikomotorik keterampilan jika relevan. Yang kedua ada kriteria penilaian yang jelas dan transparan. Rubrik penilaian disampaikan sejak awal pembelajaran, mahasiswa tahu bobot tiap komponen seperti tugas 30%, UTS 25%, UAS 35%, dan partisipasi 10%. Yang terakhir ada objektif dan adil. Penilaian harus bebas dari prasangka pribadi, latar belakang siswa, atau faktor non-akademik lainnya. Tidak merugikan siswa karena faktor eksternal. Misalnya siswa dengan kebutuhan khusus diberi akomodasi yang sesuai. Boleh di next? Nah, kemudian di sini ada prinsip-prinsip penilaian. Yang pertama, kepastian dan kejelasan. Evaluasi harus didasarkan pada tujuan yang jelas dan terdefinisi secara operasional. Tujuan pembelajaran harus dirumuskan secara jelas sebelum menyusun alat evaluasi. Yang kedua, ada teknik evaluasi yang tepat. Metode evaluasi harus sesuai dengan tujuan evaluasi. Tidak ada satu metode yang bisa digunakan untuk semua tujuan, sehingga pemilihan teknik harus disesuaikan dengan aspek yang akan diukur. Yang ketiga ada komprehensif. Evaluasi harus mencakup berbagai aspek kemampuan siswa dan menggunakan berbagai teknik untuk mengurangi bias serta memperoleh hasil yang lebih utuh. Yang keempat ada kesadaran akan kesalahan pengukuran. Evaluator harus menyadari bahwa setiap teknik evaluasi memiliki keterbatasan dan potensi kesalahan, baik dari sisi alat maupun waktu pengukuran. Evaluator wajib mencatat dan melaporkan potensi kesalahan ini. Yang terakhir ada evaluasi sebagai alat bukan tujuan. Evaluasi digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Evaluasi yang tidak diarahkan pada tujuan tertentu dapat menjadi tidak efektif dan bahkan merugikan. Boleh next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan yang lain. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke prosedur dalam penilaian. Di mana penilaian ini gunanya buat nentuin sejauh mana sih si peserta didik ini udah ngecapai tujuan pembelajarannya. Jadi ada berbagai jenis prosedur penilaian yang dipakai buat memperoleh informasi menyeluruh tentang capaian belajar si peserta didik ini. Yang pertama itu ada namanya penilaian formatif, yang dimana ini tuh merupakan jenis penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi dengan tujuan utama buat memantau kemajuan belajar si peserta didik ini dan juga buat ngasih umpan balik kepada guru dan juga siswa. Penilaian ini juga bersifat informal dan juga berkelanjutan. Terus juga fungsinya buat alat bantu si guru dalam mengidentifikasi kesulitan belajar si siswa secara dini. Terus juga dengan hasil dari penilaian formatif, si guru tuh bisa ngelakuin penyesuaian terhadap metode atau strategi pembelajaran yang digunakan gitu. Jadi contoh dari kegiatan dalam penilaian formatif ini ada kuis harian, terus juga diskusi kelompok, terus juga ada tugas individu, refleksi belajar, latihan-latihan singkat, dan lain-lain. Lalu selanjutnya itu ada penilaian sumatif yang dimana penilaian penilaian ini tuh dilakukan di akhir periode pembelajaran, misalnya kayak habis selesai suatu tema, bab atau semester. Tujuan utama dari penilaian ini tuh buat mengukur pencapaian hasil belajar secara keseluruhan dan biasanya itu digunakan buat ngasih nilai akhir kepada si peserta didik ini. Nah, penilaian sumatif juga bersifat formal dan juga terstruktur, kayak bentuk ujian akhir semester, terus juga ulangan umum, tugas proyek akhir, atau penilaian portofolio secara menyeluruh gitu. Dan selanjutnya itu ada penilaian diagnostik.
yang dimana penilaian itu merupakan jenis penilaian yang dilakukan sebelum proses pembelajaran dimulai. Jadi penilaian ini tuh bertujuan buat mengidentifikasi kesulitan belajar atau hambatan yang dialami si peserta didik ini dalam memahami materi pelajaran. Jadi dengan ngelakuin penilaian diagnostik ini si guru itu bisa tahu nih latar belakang pengetahuan awal siswa dan juga nyesuaiin pembelajarannya yang lebih sesuai dengan kondisi mereka. Nah, bentuk penilaian ini tuh bisa berupa tes awal atau pretest, terus juga wawancara, angket, maupun observasi terhadap perilaku belajar si siswa ini. Dan yang terakhir itu ada penilaian autentik yang dimana ini tuh merupakan prosedur penilaian yang menilai kemampuan si peserta didik ini dalam konteks dunia nyata atau kehidupan sehari-hari. Jadi penilaian ini itu lebih nekenin pada proses dan juga hasil yang relevan dengan situasi aktual yang dihadapi sama si siswa. Nah, bentuk penilaian ini tuh ngeliputin kayak tugas proyek, terus juga eksperimen, terus pementasan, simulasi, maupun penggunaan portofolio gitu. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan, di mana jadi penilaian dan penskoran ini adalah dua konsep yang berbeda dalam evaluasi pendidikan. Jadi penilaian ini adalah proses sistematis yang mengumpulkan dan menganalisis informasi buat nentuin sejauh mana sih si siswa ini ngecapai tujuan pembelajarannya secara keseluruhan. Terus juga ngecakup berbagai metode kayak tes, observasi, itu juga portofolio. Nah, sedangkan dari penskoran sendiri ini ialah bagian dari penilaian yang khusus memberi angka atau skor pada hasil kerja si siswa, pakai teknik objektif atau subjektif. Jadi teknik penskoran ini ngeliputin soal pilihan ganda atau objektif dan juga esai atau subjektif dengan rubrik untuk memberikan penilaian lebih rinci. Jadi skor denda juga bisa diterapin nih, di mana poin dikurangin jika siswa ngelakuin kesalahan atau melanggar aturan tertentu, kayak keterlambatan. Selain itu juga jenis penilaian itu seperti formatif, sumatif, diagnostik, dan juga autentik itu digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran buat memantau kemajuan, mengukur pencapaian, atau menilai kemampuan dalam konteks dunia nyata. Prinsip-prinsip evaluasi yang baik termasuk kejelasan tujuan, teknik yang tepat, dan juga kesadaran terhadap potensi kesalahan pengukuran itu memastikan penilaian yang adil dan juga efektif. Oke, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.